Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miyagi Sandriona. Saya bagian dari peserta pelatihan Himatika Unsia dan kelas robot. Di sini saya akan mencoba menjalankan program untuk radar ultrasonik. Di sini saya menggunakan servo, lalu sensor ultrasonik, lalu saya menggunakan board ESP32 dan satu buah buzzer. Lalu ini rangkaiannya, dan untuk programnya di sini saya untuk baris pertama ini saya akan include memasukkan library ESP32 servo. Nah, ini berbeda dengan Arduino. Jadi servo ini harus di-include dulu library-nya untuk servo di ESP32. Lalu baris kedua ada variabel servo pin dan tipe data byte. Nah, di sini untuk inisialisasi pin servo di pin 13, lalu ada inisialisasi servo dengan nama myservo, lalu tipe data byte untuk variabel derajat. Di sini inisialisasi di posisi 0. Lalu ada cons byte, ini untuk tipe data byte juga. Untuk pin trigger daripada ultrasonic, lalu ada cons byte echo pin. Di sini untuk pin echo dari ultrasonic juga, trig pinnya di pin 12 USP dan echo-nya di pin 14. Lalu ada tipe data long untuk durasi dan jarak. Nah, ini variabel durasi dan jarak ini menggunakan long karena durasi dan jarak itu bisa bernilai lebih dari ratusan ya. Nah, ini diposisikan atau diinisialisasikan 0. Lalu ada cons byte buzzer. Nah, di sini juga tipe datanya cons byte sama. Lalu ini variabel buzzer dan buzzernya ini dipasang di pin 4. Lalu ada fungsi void setup. Nah, di sini di dalamnya ada serial begin dengan kode serialnya itu 115200. Nah, ini khusus untuk ESP32 ya, atau biasa disebut baud rate. Lalu ada pin mode. Untuk buzzer kita setting sebagai output. Lalu pin mode trig pin juga kita setting sebagai output karena ini akan mengeluarkan sinyalnya. Lalu pin mode echo pin kita setting sebagai input. Nah, nanti si echo ini akan menerima sinyal dari si pin trigger ini. Lalu ada my servo attach. Sini untuk men-setting bahwa si servo ini dipasang di servo pin. Servo pin itu diinisialisasikan di pin 13. Lalu ada my servo right. Nah, ini untuk memposisikan servo di posisi 0. Nah, void setup ini akan dibaca sekali oleh si ESP32-nya. Lalu ada void loop. Nah, di sini saya menggunakan for karena ini untuk mengganti fungsi conditional if ya. Di sini kita menggunakan for karena agar si program itu tidak terlalu panjang dan juga dapat dijalankan secara berulang. Sini untuk parameternya adalah derajat. Kita bikin variabel derajat diposisikan 0. Lalu derajat kurang dari 180 derajat ya. Lalu derajat plus. Nah, ini artinya derajat ini diposisikan di 0 pada awalnya. Lalu ketika si derajat kurang dari 180, lalu si derajat ini akan bergerak ke posisi 180 derajat dengan ditambah ini nih derajat plus. Lalu ada di dalamnya ada my servo right derajat. Nah, ini servonya akan bergerak sesuai dengan variabelnya. Lalu di sini ada baca ultrasonic. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah. Lalu ada delay 20 sama 20.
20 mili ya. Nah, ini untuk memperhalus aja sih, memperhalus si servonya. Lalu sini juga ada 4 sama dengan di atas, cuma ini bedanya adalah untuk mengembalikan posisi si servo dari yang 180 derajat ke 0 lagi. Nah, di sini ditandai dengan ini derajat minus. Lalu di dalamnya ada my servo right derajat, sama ada baca ultrasonic juga. Nah, ini fungsi ini adalah bagian dari yang fungsi void ini. Nah, ini dibuat agar ketika kita membuat fungsi di void loop itu kita tidak menuliskan berkali-kali atau berulang, tidak seperti logika if yang harus satu-satu. Nah, di sini cukup dengan bentuk seperti ini. Nah, ini udah kita tinggal panggil si variabelnya aja, nama variabelnya, nama fungsinya. Lalu si for ini akan menjalankan tugasnya sebagaimana isi dari fungsi void yang dibaca ultrasonic ini. Nah, ini ada digital write trig pin low, artinya si trig pin ini akan dimatikan dulu ya, dimatikan selama delaynya ini 2 mikrosecond, lalu dihidupkan dengan trig pin digital write trig pin high, lalu dihidupkan selama 10 mikrosecond, lalu dimatikan lagi. Nah, ini fungsinya untuk seperti mengkalibrasi si sensor ultrasonik ini. Lalu kita masukkan variabel durasi. Nah, ini ada fungsi push in yang mana di dalamnya parameternya ini echo pin high. Nah, jadi ini berfungsi untuk si echo pin echo-nya ini agar dapat menerima sinyal, pantulan sinyal dari si trig pin ini. Lalu ada rumus jarak, variabel jarak sama dengan durasi dikali dengan 0,0344. Nah, ini kecepatan suara ya, lalu dibagi dengan 2. Ini rumusnya. Jadi untuk diubah ke dalam sentimeter ke jarak. Lalu sini serial frame jarak. Nah, ini untuk berkomunikasi dengan serial monitor, yang mana nanti ketika si ultrasonik ini mendeteksi adanya benda, nah ini si serial monitor ini akan menampilkan seperti notifikasi gitu, seperti pemberitaan notifikasi bahwa tertulis jarak. Nah, ini serial frame-nya jarak ya, ini jarak, ini sesuai dengan variabelnya. Lalu di sini serial frame dalam satuan cm. Nah, ini kondisional untuk si buzzer. Ketika if ketika jarak kurang dari 50 cm, maka serial print line objek terdeteksi. Artinya si serial monitor ini akan mengirimkan pesan atau notifikasi bahwa objek terdeteksi. Lalu buzzer akan hidup. Dan ketika kondisinya bukan yang atas ini atau else ya, si buzzernya akan mati atau nggak hidup. Nah, mari kita simulasikan. Oke, di sini terbaca jaraknya 173 ya, 173. Untuk ultrasonik ini jarak maksimalnya adalah 400 cm ya, atau sama dengan 4 meter. Tapi di sini kebacanya 404. Mungkin ada toleransi. Lalu kita buktikan ketika jaraknya kurang dari 50. Nah, si buzzer akan berbunyi, lalu serial monitor akan mengirimkan pesan bahwa objek terdeteksi dengan jarak 31 cm sesuai dengan program yang ada di dalam fungsi void baca ultrasound. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.